ada pengakuan dari karyawan leasing mobil yang komen di channel YouTube saya. Dia bilang seperti ini, sampai saat ini saya masih kerja di leasing mobil. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, dari yang pernah jadi collection remedial, deskol, CMO, dan audit. Dan saat saya galbay di 7 APK pinjol legal, saya selalu tantang DC-DC tersebut buat datang ke kantor saya. Dan mereka rata-rata nggak berani. Nah, ingat teman-teman, DC lapangan pinjol itu bodoh-bodoh. Dan rata-rata DC lapangan pasti nggak punya sertifikasi. Karena saya kemarin ikut sertifikasi collection itu mahal 3 jutaan. Itu pun kalau lolos. Kalau nggak lulus, mereka harus ulang dan bayar lagi 3 jutaan. Nah, setiap saya diancam, selalu ancam balik, dan saya selalu ajak mereka berdebat masalah aturan cara penagihan, dan rata-rata mereka blow on dan gak bisa jawab. Ingat teman-teman, DC pinjol itu blow on, dan jangan sampai teman-teman kalah sama DC-DC blow on tersebut. Salam galbay nasional. Nah, itu ya. Jadi karyawan leasing yang sudah galbay di 7 pinjol, tapi dia ini masih bisa bekerja di leasingnya lagi. Gitu. Jadi hoax gitu loh, slik OJK jelek nggak bisa kerja gitu kan, itu aduh hoax bener itu ya kan. Mana orangnya? Jangan-jangan DC yang menyebarkan hal tersebut. Nah gitu ya, apa sih yang nggak disebarkan oleh DC itu ya kan, mulai dari susah cari kerja, nanti RT RW akan dipanggil, nanti bupati Anda akan dipanggil, nggak make sense ya, nonsense semuanya gitu. Untuk apa ya? Untuk agar mengkeep Anda menjadi budak-budak pinjol. Jangan sampai Anda itu mikir gitu kan. Kalau mikir ya kan, itu pasti pada galbay semua di pinjol-pinjol ini. Makanya mereka itu mengutamakan ketakutan, rasa takut gitu ya. Kalau nasabah ini sudah ketakutan, ya sudah gampang ya kan. Sampai ditipu pun gampang. Jadi pinjol itu masalah mental yang pertama. Ya, mental Anda harus kuat dulu. Kalau mental Anda sudah kuat, sudah biasanya akan beres gitu ya. Nah, sekarang kita baca lagi nih, ada lagi nih komentar yang sangat menarik. Nah, ini dia. Sudah saya sematkan komentarnya. Oke, langsung saja kita baca. Dia bilang, saya mantan DCKP. Oh, mantan. Ya, mantan debt collector KP. KP itu ya kredit pintar, pastinya nggak ada lagi gitu ya. Oke, lanjut. Udah, semua santai aja jika nggak bisa bayar. Semua pinjol itu ada asuransinya. Ingat, pinjol itu perdata saudaraku. Kalian jangan khawatir, tetap bekerja dan lakukan kegiatan kalian. Jangan diambil pusing. Nah, seorang mantan DC yang akhirnya memutuskan untuk menyuarakan bahwa pinjol itu aman, bahkan aman digalbay. Ya, loh, OJK aja bilang seperti itu. Ya, OJK bilang apa? Nah, ke Anda semua, ke masyarakat Indonesia, pinjamlah ke pinjol yang legal, yang berlisensi atau yang berizin OJK agar aman. Ya, itu artinya dalam himbauan itu, ya, walaupun memang tidak dijabarkan. Oke, artinya seperti ini. Kalau Anda galbay di pinjol yang legal OJK itu aman. Ya, kalau yang ilegal OJK ini nggak tahu, atau kita ini nggak tahu mereka akan berbuat apa. Ya, misalkan DC pinjol legal ini nakal, Anda bisa viralkan, ya, lalu pasti ditindak. Ya, tapi kalau DC pinjol ilegal, Anda mau viralkan juga, ya paling viralnya aja. Ya, OJK tidak bisa bertindak karena itu pinjol ilegal. Yang artinya apa? Aman digalbay. Semua pinjol-pinjol legal OJK itu. Ya, selaras dengan pernyataan dari mantan DCKP ini. Ya, semua santai aja jika nggak bisa bayar. Semua pinjol itu ada asuransinya. Ingat, pinjol itu perdata, saudaraku. Ya, ini combo sebenarnya ya. Sudah mah dikasih tahu ada asuransinya, ya. Lalu diingatkan bahwa pinjol itu perdata, bukan pidana. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini banyak yang menyangka bahwa hutang dipinjol itu bisa dipidana. Itu sampai sekarang masih banyak yang menganggap bahwa kalau nggak bisa bayar di pinjol itu pidana. Ya, nah lalu di sini ada komentar yang sangat menarik lagi. Nah, yang lebih keren lagi di sini ya. Saya mantan DC leasing atau remedial collection, 15 tahun di dunia leasing. Di leasing yang jelas-jelas ada jaminan aja susah buat nagih atau narik jaminannya, apalagi di pinjol yang nggak ada jaminan. Mau ditarik apanya? Kolor nasabah mau ditarik. Wak. Yang ada DC-nya masuk penjara kalau narik kolor nasabah. Ya, jadi slow aja yang galbay karena keadaan ekonomi. Nah, ini akan saya jelaskan.
pinjol itu nggak ada jaminannya sama sekali. Ya, yang ada jaminannya juga nggak bisa ditarik, apalagi yang nggak ada jaminannya mau narik apa? Ya, jadi sekarang pertanyaannya seperti ini. Kenapa Anda takut ketika didatangi oleh DC lapangan pinjol? Ya, DC lapangan pinjol itu kan nggak bisa narik, nggak bisa menyita barang Anda, gitu kan? Apanya yang ditakuti? Ya, itu pertanyaan saya kepada Anda. Nah, tapi akan saya jelaskan kenapa Anda bisa takut dengan DC pinjol yang akan berkunjung. Oke? Masyarakat Indonesia itu takut oleh DC pinjol yang jelas-jelas tidak ada jaminannya tapi tetap berkunjung karena alasan DC pinjol diadakan itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal lah, jadi masyarakat Indonesia itu takut dengan DC lapangan pinjol. Penjelasannya seperti ini. Wong pinjamannya pinjaman online, bayarnya online, kok saya ditagihnya offline, kok ada orang yang datang? Ya, wong nggak ada jaminannya, nggak bisa ada yang ditarik, kok didatangi DC lapangan? Gitu ya. Nah itu, ya, maka dari itu masyarakat Indonesia ini menjadi takut karena kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kalau DC leasing, ya orang sudah bisa nebak, wah motor saya ini bakalan ditarik nih, ya kan? Ya sudah siap-siap. Tapi kalau pinjol bingung, alasannya kenapa? Ada DC lapangan yang akan datang. Maka dari itu DC lapangan pinjol itu, wah, ya seperti ditakuti. Bahkan melebihi dari DC-DC bank dan DC-DC leasing. Alasannya itu tadi, karena tidak masuk di akal sama sekali pengadaan dari DC lapangan pinjol itu. Ya, perusahaan pinjol tahu hal seperti itu. Maka dari itu, pengadaan atau perekrutan DC lapangan pinjol hanya untuk menakut-nakuti nasabahnya saja. Ya, pinjol itu bisnis rasa takut. Ya, kalimat yang sangat lucu sekali, tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya, siapa yang takut, dia yang hancur. Mohon maaf nih ya, ada yang bundir ada, itu yang takut. Ya, kalau yang berani seperti kita, apa? Nggak boleh pinjem lagi, ya kan? Tapi apa? Kita bisa melanjutkan hidup kita. Ya, kita bisa memperbaiki semuanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi bagi Anda yang sekarang makan sudah nggak bisa, listrik sudah bunyi nut, ya, PDAM sudah ngirim surat karena Anda menunggak, ya, Anda jangan gede-gedein pinjol, ya. Mulai sekarang beresin dulu kebutuhan Anda itu, beresin segera hari ini, ya. Anda cari uang, beresin dulu kebutuhan Anda itu, ya. Masalah Anda mau bayar pinjol, ya, itu kehendak Anda. Saya Raja Galbay cuman bilang galbaikan pinjol Anda. Kalau kehendak Anda membayar pinjol, saya bisa apa? Tapi di sini saya menyuarakan gagal bayar. Oke ya. Nah, kembali lagi di komentarnya mantan DCKP ini. Ya, semua pinjol itu ada asuransinya. Buktinya mana, Bang? Ya, semua pinjol itu ada asuransinya. Oh, ada buktinya di sini. Bahkan resmi. Ya, DC ini nge-spill fakta resmi dari OJK. Nih, ya. Ini adalah salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 /SEOJK.06 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Oke, kita skip bagian begini-begininya, langsung saja kita cari tahu asuransi. Ya, tadi kata DCKP itu ada asuransinya. Nah, ini dia ya. Di bab berapa ini? 7, kalau nggak salah ya 7 ya. Fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna. Langsung kita scroll ya ke bawah tentang asuransi. Nah, ini kan ada nih ya kalimat yang di stabilo kuning oleh sistemnya pembaca PDF ini, asuransi. Ini asuransi. Kita baca. Pengalihan resiko pendanaan. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu. Pengalihan resiko pendanaan itu ketika ada nasabah yang galbay. Oke, pendanaan itu kan dari pinjol ke Anda. Pinjol itu mendanai Anda. Nah, ada resikonya, ada gagal bayar. Maka dari itu, resiko itu dialihkan. Ya, kalimatnya pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D. Angka 1 huruf D itu ini. Nih, ya ini angka 1 huruf D. Memfasilitasi pengalihan resiko pendanaan
dan memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminan. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi, ketika ada yang galbay, itu pinjol akan mengalihkan resiko galbay tersebut ke asuransi atau klaim asuransi kreditnya ketika ada nasabah yang galbay. Gitu ya, gitu. Sudah jelas di sini ya. Nomor 6, nomor 7 sama. Isinya itu semua. Nomor 7 nih ya. Dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yaitu itu tadi. Gitu ya. Jadi DCKP pun mengetahui sebenarnya bahwa pinjol itu ada asuransinya. Ya. Di sini banyak yang berterima kasih atas pernyataan dari mantan DCKP tersebut gitu ya. Makasih infonya kakak gitu ya. Baru tadi sore diapelin KP, cuma nitip suratnya soalnya saya nggak di rumah. Ya, lalu sehat-sehat buat lu bang gitu ya. Lu galbay pinjol ilegal juga nggak bang gitu ya. Lalu sehat-sehat and makasih bang supportnya gitu ya. Amin, amin, makasih doanya gitu kan. Terima kasih kakak infonya gitu kan. Gitu. Ya, terkadang kita perlu pernyataan dari orang yang sudah ada di perusahaan pinjol tersebut. Nah, ini hari ini saya share, saya bagikan orang yang pernah berpengalaman di dunia pinjol tersebut. Gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.